Oke, bertemu lagi bersama saya di pembelajaran fisika. Namun pembelajaran hari ini berbeda dari hari-hari biasanya. Karena biasanya kita bertatap muka langsung, namun hari ini kita akan melakukan pembelajaran secara online. Oke, langsung saja ya, kita masuk ke dalam topik yang akan kita bahas. Untuk hari ini kita akan membahas tentang momentum, impuls, dan hubungan antara momentum dan impuls. Apakah kalian sudah mendengar konsep ini atau belum pernah mendengarnya? Yuk, kita langsung belajar saja mengenai konsep momentum dan impuls. Nah, sebenarnya aplikasi dari momentum dan impuls ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu ketika kalian bermain sepak bola. Nah, ketika kalian bermain sepak bola dan menendang bola, itu tandanya kalian mengerjakan gaya terhadap bola tersebut dalam selang waktu tertentu. Yuk, kita perhatikan lagi. Ketika ada sebuah benda yang memiliki massa dan memiliki kecepatan, maka benda tersebut memiliki momentum. Nah, ketika benda tersebut ditendang atau bola tersebut kalian tendang, maka kaki kalian akan mengerjakan gaya terhadap bola dalam selang waktu tertentu. Itu dinamakan dengan impuls. Nah, itu salah satu contoh aplikasi momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk memperdalamnya, di materi kali ini, momentum dan impuls, kita akan membahas sebanyak 5 subbab, yaitu kita akan membahas momentum, kita akan membahas tentang impuls, kita akan membahas tentang hubungan antara momentum dan impuls, dan yang keempat, kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum, dan yang terakhir, kita akan membahas tentang tumbukan. Oke, kita langsung saja ya ke subbab yang pertama, yaitu tentang momentum. Nah, di dalam fisika, momentum itu didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Nah, di dalamnya momentum itu terbagi menjadi dua, yaitu ada momentum anguler dan ada momentum linier. Namun, di bab kali ini kita hanya akan membahas tentang momentum linier. Oke, untuk memahami lebih lanjut tentang momentum, kita akan memberikan beberapa contohnya di sini. Misalnya nih, saya punya dua buah bola. Di sini ada bola kasti yang masanya 0,2 kg dan ada bola sepak yang masanya 0,5 kg. Di mana kedua buah bola ini akan saya simpan di ketinggian yang sama. Saya angkat kedua bola ini ke ketinggian yang sama. Lalu saya akan menjatuhkan kedua bola ini dan di bawah kedua bolanya akan ada orang-orang yang akan berusaha menahan atau memberhentikan bola ini. Menurut kalian, akan lebih sulit menahan geraknya bola kasti atau bola sepak? Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Untuk menahan suatu benda atau untuk memberhentikan suatu benda berarti menggunakan usaha. Nah, di bab yang sebelumnya, usaha itu akan sama dengan perubahan energi mekaniknya. Di mana perubahan energi mekanik itu adalah jumlah dari perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetiknya. Jadi, untuk energi potensial itu kan dari massa, gravitasi, sama ketinggiannya. Energi potensial itu didapat dari setengah kali massa kali kecepatan kuadratnya. Maka dari itu, usaha itu akan dipengaruhi oleh massanya, gravitasinya, ketinggiannya, dan kecepatannya. Kita lihat satu-satu di sini. Untuk gravitasinya akan sama kan? Mereka ada di atas bumi yang sama dan mereka di ketinggian yang sama. Terus di sini ketinggiannya sama. Tadi di awal saya bilang kedua buah bola ini akan disimpan atau diangkat ke
ketinggian yang sama. Lalu kecepatannya, karena mereka di ketinggian yang sama dan gravitasinya yang sama, maka di ketinggian tertentu kecepatan mereka akan sama. Nah, berarti di sini yang berbeda hanyalah masanya. Karena massa di sini bola kasihnya adalah 0,2 kg, di sini massa bola sepak adalah 0,5 kg. Nah, berarti usaha itu akan sebanding dengan massanya, di mana usaha itu ketika kita membutuhkan usaha yang sangat besar untuk untuk memberhentikan suatu benda, berarti itu tandanya sangat sukar untuk memberhentikan bola tersebut. Nah, ukuran kesukaran tadi dalam fisika, ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda itu dinamakan dengan momentum. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa momentum itu akan sebanding dengan massanya. Ketika massa suatu benda itu lebih besar, maka kita akan lebih sukar untuk memberhentikannya. Dan ketika massa bola itu lebih kecil, maka itu akan lebih mempermudah kita untuk memberhentikannya. Nah, selanjutnya saya punya 2 buah bola kasti yang saya simpan di atas meja dengan ketinggian yang sama. Lalu saya memberikan kecepatan terhadap bola kasti yang sebelah sini dengan kecepatan 5 meter per sekon, dan bola kasti yang ini dengan kecepatan 10 meter per sekon. Di sebelah kanannya akan ada orang-orang yang akan berusaha menghentikan pergerakan dari bola kasti tersebut. Menurut kalian akan lebih susah memberhentikan bola kasti dengan kecepatan 5 meter per sekon atau memberhentikan bola kasti dengan kecepatan 10 meter per sekon? Yuk, kita simpan lagi jawabannya. Nah, sama, untuk memberhentikan suatu benda berarti kita membutuhkan sebuah usaha, di mana usahanya itu akan sama dengan perubahan energi mekaniknya. Perubahan energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetiknya. Sama, energi potensial itu didapat dari massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian. Untuk energi kinetiknya didapat dari setengah kali massa dikalikan kecepatan kuadratnya. Oke, kita lihat satu-satu. Untuk massanya, massa kedua buah bola ini akan sama karena bolanya sama, yaitu kira-kira sekitar 0,2 kg. Di sini gravitasinya sama. Terus ketinggiannya akan sama. Nah, namun di sini yang berbeda adalah kecepatannya, ya enggak? Nah, ketika kecepatannya lebih tinggi, usaha kita untuk memberhentikan bola tersebut akan semakin sulit. Makanya berarti di sini kecepatan itu sebanding dengan usahanya. Maka juga kecepatan itu akan sebanding dengan momentumnya. Semakin cepat bola itu bergerak, maka akan semakin sulit kita untuk memberhentikannya. Dan semakin lambat bola itu bergerak, maka akan lebih mempermudah kita untuk memberhentikan bola tersebut. Oke, kita langsung simpulkan saja ya dari kedua contoh yang tadi. Nah, katanya tadi yang pertama itu momentum itu sebanding dengan massanya, di mana ketika massanya semakin besar, momentumnya semakin besar. Ketika massanya semakin besar, maka kita akan semakin sulit untuk memberhentikan benda tersebut. Nah, yang kedua, momentum itu sebanding dengan kecepatannya. Ketika kecepatannya semakin besar, maka momentumnya juga akan semakin besar. Di mana ketika kecepatan benda tersebut besar, maka kita akan lebih sulit untuk memberhentikan benda tersebut. Oke, secara matematis didapatkan bahwa momentum itu akan sama dengan perkalian antara massa dikalikan dengan kecepatannya, di mana momentum itu lambangnya adalah P, kayak gitu. Nah, sekarang menurut kalian momentum itu besaran vektor atau besaran skalar ya? Oke, kita cari tahu ya dari penyusun-penyusunnya. Di sini momentum adalah perkalian antara massa dengan kecepatannya. Ada yang masih ingat gak
Massa itu besaran vektor atau besaran skalar ya? Ya, massa itu adalah besaran skalar. Kalau vektor. Kalau kecepatan, menurut kalian kecepatan itu besaran vektor atau besaran skalar ya? Ya, dia besaran vektor. Maka dari itu, momentum itu adalah hasil dari perkalian besaran skalar dikalikan dengan besaran vektor. Perkalian antara besaran skalar dan besaran vektor itu menghasilkan besaran vektor. Jadi, momentum itu adalah besaran vektor, di mana arah dari momentum ini akan sama dengan arah kecepatannya. Jadi, misalnya kalau arah kecepatannya ke kanan, maka arah momentumnya juga akan sama, yaitu ke kanan. Nah, sekarang kita cari tahu lagi nih tentang besaran di momentum. Besaran momentum itu apa sih? Bukan, satuan ya, bukan besaran. Oke, satuan. Kita cari tahu dulu tentang satuan dari momentum. Nah, satuan dari momentum itu apa sih? Nah, kita lihatnya sama dari penyusunnya, di mana massa itu satuan internasionalnya adalah kilogram. Dan kecepatan itu satuan internasionalnya adalah meter per sekon. Jadi, untuk satuannya momentum adalah perkalian antara kilogram meter per sekon. Jadi, satuan dari momentum itu adalah kilogram meter per sekon. Oke, seperti itu. Nah, untuk untuk lebih memahami tentang materi momentum ini, saya punya satu contoh. Oke, kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, di sini katanya, mobil A bermassa 600 kg bergerak ke timur dengan kecepatan 15 meter per sekon. Dan mobil B bermassa 1000 kg bergerak ke barat dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika arah kecepatan ke timur ditetapkan sebagai arah positif, momentum mobil A dan B adalah titik-titik. Oke, untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal-soal fisika, kita kumpulkan dulu apa sih yang kita dapatkan, apa sih informasi yang kita dapatkan dari soalnya. Oke, di soalnya kita mengetahui bahwa ada massa A yang besarnya sebesar 600 kg. Lalu ada massa B yang besarnya yaitu 1000 kg. Lalu ada kecepatan mobil A yaitu besarnya 15 meter per sekon. Dan ada kecepatan mobil B dengan besarnya minus 10 meter per sekon. Nah, kenapa sih yang ini plus tapi yang ini minus nilainya? Oke, kita lihat lagi. Kecepatan itu besaran vektor atau besaran skalar? Besaran vektor. Berarti selain dia memiliki besar, dia juga memiliki arahnya. Lihat, di keterangan soalnya, jika arah kecepatan ke timur ditetapkan sebagai arah positif. Nah, kalau kalian lupa, kalian boleh gambar nih mata anginnya, di mana arah ke atas itu adalah utara, berarti ke sini adalah timur, di sini selatan, dan di sini barat. Nah, mobil A itu bergeraknya ke timur dengan kecepatan 15 meter per sekon. Ke sini. Nah, katanya ke timur ditetapkan sebagai arah positif. Maka dari itu, kecepatan mobil A itu positif 15 meter per sekon. Nah, sedangkan mobil B itu katanya bergeraknya ke barat dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berarti dia geraknya ke sini. Nah, kalau ke kanan ditetapkan sebagai arah positif, maka ketika dia bergeraknya ke kiri itu ditetapkan sebagai negatifnya. Maka dari itu, kecepatan B itu minus 10 meter per sekon. Atau di sini adalah 10 meter per sekon ke arah barat. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kita akan mencarinya momentum mobil A dan B. Oke, berarti kita akan mencari PA dan PB.
Nah, untuk mencari momentum mobil A, tadi udah dijelaskan. Untuk rumus momentum sendiri itu adalah perkalian dari massa dikalikan dengan kecepatannya. Ketika kita ingin mencari momentum mobil A, berarti kita mengkalikan massa mobil A dikalikan dengan kecepatan mobil A. Di mana tadi udah kita ketahui bahwa massa mobil A itu 600 dan kecepatan mobil A itu 15. Maka kita kalikan, jadi hasilnya adalah 9.000, satuannya kilogram meter per sekon, seperti itu. Karena di sini adalah positif, berarti itu tandanya momentumnya itu berarah ke sebelah timur. Nah, kita langsung ke yang momentum mobil B-nya ya. Untuk momentum mobil B berarti kita mencari dari perkalian massa mobil B dikalikan dengan kecepatan mobil B-nya. Di mana massa mobil B-nya adalah 1000 kg dan kecepatan mobil B-nya adalah 10 meter per sekon. Karena dia berarah ke barat, maka nilainya akan bernilai negatif. Jadi 1000 dikalikan minus 10 hasilnya adalah minus 10.000 kg meter per sekon. Atau momentum mobil B itu nilainya adalah 10.000 kg meter per sekon dengan arahnya ke barat. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan momentum sudah selesai sampai di sini. Untuk materi yang selanjutnya, subbab-subbab selanjutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Untuk yang masih belum mengerti, boleh ditanyakan di komen atau yang lainnya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.